Nama Buang Sini, anggota Tim Pencari Fakta Independen atau TPFI. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pembunuhan saudari Astrid dan Lael yang terjadi di Bekasi Oileta. Yang akan saya sampaikan ini adalah hasil temuan kami demi mengungkap dan mengembangkan kasus ini terhadap adanya pelaku lain yang bertanggung jawab atas kematian atau pembunuhan. Harus bekerja berdasarkan bukti. Berkali-kali Kabid Humas mengatakan bahwa kalau masyarakat punya fakta dan bukti, lapor, sampaikan. Dan itu dijamin di dalam KUHP maupun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ada banyak lah gitu ya, pasal-pasal banyak, nanti panjang gitu. Oleh karena itu, mestinya dengan fakta yang ada, saya menduga sebagai akademisi, kenapa sampai malam ini jilid 5 ini Om Buang buka di sini? Itu pertanyaan paling besar sebagai orang kampus. Saya bertanya itu. Berarti sebelum ini Om Buang sudah menyerahkannya secara resmi kepada aparat, tetapi tidak ditindaklanjuti. Mungkin karena dari lantai 1 ke lantai 2 itu butuh 3 tahun barangkali. Oleh karena itu Om Buang terpaksa membukanya di publik sehingga tidak ada dusta di antara kita. Sini, anggota Tim Pencari Fakta Independen atau TPFI. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pembunuhan saudari Astrid dan Lael yang terjadi di Bekasi Oileta. Yang akan saya sampaikan ini adalah hasil temuan kami demi mengungkap dan mengembangkan kasus ini terhadap adanya pelaku lain yang bertanggung jawab atas kematian atau pembunuhan Astrid dan Lael. Pertama, Mungkin tidak sendiri, tidak 2 orang, dua, tidak 2 orang, lebih dari 2. lebih dari dua. Sudah ada yakin yang kira-kira pelaku pengungkapan siapa yang desa dengan pelaku tuh? Itu ada, mereka seperti itu orang berapa? Ada inisial? Ada. Oke, ini fakta yang pertama ya. Lanjutkan videonya. jadi betul saya mau kasih izin Bapak Ramli dengan kami telah menemukan fakta adanya pernyataan seorang berinisial SM yang mengatakan bahwa pembunuh Astrid dan Lael lebih dari 2 orang. Hal ini dikatakan oleh SM secara terang benderang dan rekaman suaranya telah kami lampirkan dalam laporan kami kepada Bapak Kapolda NTT pada tanggal 3 Januari 2022 lalu. Sedangkan fakta yang kedua yang kami temukan adalah adanya percakapan 2 orang berinisial F dan Q yang mana dalam percakapan kedua orang ini mereka menyebutkan kronologi sebenarnya dari pembunuhan Astrid dan Lael, di mana saudara R tidak terlibat dalam pembunuhan ini. Saudara R hanya berperan menguburkan mayat kedua korban. Ya, gambar ini tulisannya cukup kecil ya, saya bacakan ya. Waktu kemarin kita kumpul semua di Kupang, saya sempat peluk Randi. Saya nangis.
Saya tanya pada papa, kenapa kau bunuh itu anak? Dia bukan dia, artinya bukan pembunuh. Saat itu juga kita semua kembali semangat. Mamanya Randi sampai semaput, tidak kuat dengan ini masalah, Pak. Kronologis lengkap dan pelaku-pelaku lengkap dari pernyataan F dan Eki ini sudah kami berikan juga kepada Bapak Kapolda dalam lampiran laporan TPV kepada Bapak Kapolda NTT. Fakta lain yang kami temukan adalah adanya pernyataan dari keluarga R yang menyatakan bahwa ketika R hendak menyerahkan diri ke Polda NTT, R menyampaikan kepada keluarganya, ayahnya, ibunya, dan tante-tantenya bahwa dia bukan pelakunya, tangannya bersih. R menyatakan itu kepada keluarganya, dan hal ini dikuatkan dalam rekaman suara salah seorang mama besar dari Randi. Fakta ini menunjukkan bahwa Randi bukan pembunuhnya, karena dia sendiri yang menyampaikan kepada keluarganya. Lantas siapa pembunuh sebenarnya? Mungkin penyidik dapat mendalami Randi untuk menanyakan hal itu. Jika Randi bukan pembunuhnya dan ada pembunuh lain, sangat klop dengan pernyataan SM bahwa pelaku pembunuhan Astrid dan Lail lebih dari 2 orang, dan juga adanya kronologis yang diceritakan oleh 2 orang berinisial F dan G yang menyatakan bahwa pembunuh Astrid dan Lail bukan R. Inilah 3 fakta yang ditemukan oleh TPV, dan fakta keempat yang ditemukan oleh TPV adalah adanya upaya untuk membunuh Randi ketika Randi hendak menyerahkan diri ke Polda NTT. Upaya untuk membunuh Randi ini telah terencana oleh oknum-oknum yang menawarkan diri untuk menghabiskan R, karena R adalah saksi kunci dari pembunuhan ini. Ya, pernyataan oknum itu ada dalam inbox yang kami dapatkan dalam hasil penyidikan kami, dan sudah kami sampaikan dalam laporan TPV kepada Bapak Kapolda, sehingga harapan kami Bapak Kapolda dapat menindaklanjuti temuan kami ini agar menemukan pelaku-pelaku lain dari pembunuhan Astrid dan Lail. Ya, untuk gambar yang ini ancaman bunyinya seperti ini. Baru-baru ketong ada tawar sebelum Randi Pi menyerahkan diri itu, ketong tawar mau kasih habis dia. Hanya bayaran terlalu mahal, nah makanya dong sondo berani. Kalau dari awal Randi mati, pasti masalah akan hilang karena dia saksi kuncinya. Orang yang hendak membunuh R dilakukan bukan hanya sekali, tetapi 2 kali upaya pendekatan dengan orang-orang tertentu untuk menghabiskan Randi, karena Randi adalah saksi kunci. Ya, upaya untuk membunuh Randi yang kedua adalah sebelum jenazah Astrid dan Lail ditemukan, sudah berupaya untuk membunuh juga agar R tidak menjadi saksi kunci untuk pelaku lain. Itulah 4 fakta yang kami temukan, fakta penting yang menunjukkan bahwa pembunuh dari Astrid dan Lail bukanlah R, tetapi
tapi ada orang lain. Hal ini dikuatkan dengan keterangan SM dengan kesaksian dua orang inisial F lagi, pernyataan Randi kepada orang tuanya sendiri dan keluarganya bahwa dia bukan pembunuh, dan adanya upaya orang yang ingin membunuh R. Inilah fakta-fakta yang dapat kami sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan penyidikan lebih jauh oleh Bapak Kapolda agar pelaku-pelaku lain sebagaimana fakta-fakta yang kami sebutkan itu dapat terungkap. Ya, kita dengarkan video untuk fakta yang kedua ya. Mau untuk ketemu Ramli dengan ini ya. Jadi betul ya, saya mau kasih izin Bapak Ramli dengan Mama Oci untuk ketemu Ramli dengan ini Ramli. Lepas itu makanan sama saja, jadi dari jauh saja bisa bicara. So, kok begitu? Apa ini ada apa? Oke, Sekian, terima kasih. Salam hormat, TPV. Selamat sore. ya masih ada satu video ya yang kita putar. Ya. Kan dia juga waktu dosen jadi kita semua itu mama pesan pada bunga macam apa saya kalau dia menangis di bawah sama waktu mau sadar kita bilang bukan dia mama atau tenang sudah waktu itu betul tenang kan dia bukan dia toh kalau kotong yang benar apa kotong kan kotong buah anak musibah toh pak anak bulu ayam bukan sudah pada bulu ayam pak. Ya, masih ada satu lagi ya. Baru ini yang baru ini yang satu lapor sayang ini apa ini apa berkok ini apa ada kapuran itu koran ada jempuli ini ada laki-laki koran pamit mau bekerja di Jakarta. Jadi kalau karena Randi bilang Randi susah harmoni di rumah tangga daripada di sini Randi dapat siksa setiap hari itu Randi dapat pukul dan begini terus. Ampun, itu begini macam apa? Kok bisa pukul Randi? Kok Randi juga diam? Nah, karena begini saya kan ini stres karena sudah 4 tahun dari perempuan yang melapor di saya. Itu perempuan yang melapor tuh kayaknya harus kena itu. Bisa tahu saya sudah ini melapor bahwa Rani itu ini bagian mau menjadi pembini stres. Nah akhirnya sayang ini apa? Nah itu pada waktu itu ini dapat tangkap jadi pembini bawa balok buku ini anak baik buku karena sang lahir yang kasih penggendongan saya penggendongan ini mabuk ibu diam sama potong juga ini tahu cerita bersemangat Beran itu kawan baik tunjuk Astrid pingsan seketika kan langsung bingung nah kalau Astrid saya kok Astrid baterai akhirnya diberi eksekusi mati sekalian sudah jadi akhirnya Randi karena Randi sudah Nah, kok di pembini buat Astrid kok Randi semua ini? Nah orang isu kalang kabu boy orang isu sonde ada pikiran ada boy kan mengerti kotong saya orang Berarti boy ini berarti bukan di pembini sendiri pasti di kawan kok kawan akhirnya bilang lo ini anak juga sih boy ini anak juga siksa kalau saya tidak anak
Dok parenta sarani ko pemilih ini kan plastik di ini toko yang poi batu semua batu. Yesus. Tuas dong suruh sarani bilang mencari kena anak nih kesu bodok tak bodok begitu boina orang pudara kaki dibunuh dikasih hati nah serta bodok sayang. Yesus. Jadi putri bapak lihat di pemuka sawin anak putri bang kasihan ini bisa jadi gila jadi laki bilang begitu juga akhirnya ini dong kali sangat bisigal dong minta jadi kawan curang di alasan dia itu mau kubur anjing kasihan itu sayang jadi akhirnya ini bisa nah kubur ini Radi punya pengakuan nah Radi bilang bukan dia itu dia bilang dia di polisi bingung. Ya, itu fakta yang sudah diberikan TPFI kepada pihak kejaksaan dan juga pihak Polda NTT. Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang belum ditindaklanjuti? Belum dipakai fakta-fakta petunjuk ini, belum dipakai oleh Polda NTT dalam menangani kasus ini. Kemarin katanya Kabid Humas memberikan 29 saksi, percuma banyak saksi tapi tidak ada satupun yang bisa ditetapkan menjadi tersangka. Kita bersama-sama mendengarkan kajian ilmiah dan juga profil dari Mama Emi bersama moderator yang ada. Terima kasih. Oke, sebelum beta kasih ke moderator karena beta lihat semua ada pada panas.